Shalom. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Pertanyaan ini menentukan arah hidup saudara di tahun 2023. Sekali lagi saya bilang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara. Sebenarnya pertanyaan ini menentukan arah hidup saudara di tahun 2023. Yang pertama, tahukah saudara apa tujuan saudara ada di dunia? Saya ulang sekali lagi, yang pertama, apakah saudara tahu apa tujuan saudara ada di dunia? Siapa? Ada yang tahu tujuannya ada di dunia? Mengerjakan kehendak Tuhan. Amin. Memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Menggenapi rancangan Allah, menjadi berkat. Siapa lagi? Sebenarnya kalau itu jawaban saudara, berarti saudara tahu kemana arah tujuan saudara. Permasalahannya di mana? Kita tahu jawabannya, tapi kita nggak berjalan di situ. Betul nggak? Kita tahu hidup kita untuk memuliakan Allah, tapi berapa banyak dari kita tidak benar-benar memuliakan Allah? Kita tahu kita harus melakukan kehendak Allah, tapi berapa banyak dari kita yang melakukan kehendak Allah? Tadi apa lagi? Menjadi berkat bagi sesama. Kita tahu kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi sesama. Berapa banyak dari kita yang benar-benar menjadi berkat buat sesama? Kita tahu. Tapi begitu kita menjalani hidup, seakan-akan kita tidak mau tahu. Amin. Amin gak sih? Kita tahu. Saudara pintar banget. Saudara ngerti banget firman Tuhan. Tapi permasalahannya, kita gak mau tahu perasaan Tuhan. Yang kita mau tahu adalah perasaan kita. Pertanyaan kedua. Tadi udah pertanyaan pertama. Saudara milik siapa? Gampang jawabannya. Milik siapa? Milik Allah. Kalau saudara milik Allah, ada nggak bagian kecil saudara milik saudara sendiri? Nggak ada? Harusnya nggak ada. Kalau harusnya nggak ada, kenapa masih banyak dari kita merasa memiliki diri ini? Kita hidup suka-suka, sembarangan, apa yang kita mau, kita lakukan, apa yang kita pengen, kita kerjain. Sekali lagi, dua pertanyaan ini, kita udah tahu jawabannya. Tapi benar gak kita benar-benar mau tahu dengan keadaannya? Hari ini, judul khotbah hari ini, kekuatan Allah di balik kelemahan kita. Gak ada hubungannya Pak sama pertanyaan tadi? Betul gak ada. Tapi kalau mau dikait-kait mah ada. Pasti ada. Saya cuma mau kupas satu ayat. Saya mau kupas satu ayat, tapi kita akan kembangkan jadi sesuatu yang saya yakin ini menegur saya. Dan ini harus menegur saudara juga. Ini harus menegur kita semua. Saudara lihat di Lukas 10 ayatnya ketiga. Ini ayat semua yakin udah tahu deh. Betul gak? Coba lihat Lukas 10 ayat 3. Saya yakin semua sudah tahu. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Lihat. Udah tahu belum ayatnya? Udah sering dengar gak?
Sering dengar ya? Ada dua gambaran yang bertolak belakang. Apa gambaran yang bertolak belakang? Yang pertama, anak domba. Yang kedua, serigala. Sekali lagi saya bilang, ada dua gambaran yang bertolak belakang, yaitu serigala dan anak domba. Coba saudara bayangin, coba aja saudara bayangin. Kalau saudara adalah anak domba, saudara bukan dibilang domba, tapi anak domba. Dombanya saja sudah lemah, apalagi anaknya. Betul? Berapa lama saudara bisa bertahan dari gempuran serigala? Berapa lama saudara bisa bertahan dan tidak dicabik-cabik sama serigala? Coba ya saudara bayangin. Tuhan tidak menyebut domba, tapi Tuhan menyebutnya anak domba. Jadi Tuhan bilang gini, aku utus kamu dengan lawan yang tidak sebanding. Luar biasa gak? Aku mengutus kamu dengan lawan yang tidak sebanding sama kamu. Wah. Ancaman terbesar dari domba di wilayah Palestina waktu itu adalah serigala. Lihat ya, saudara boleh lihat karakter serigala tuh kayak apa sih? Karakter serigala disimpulkan dalam 3 unsur, 3 karakter serigala. Yang pertama, saudara lihat di Google, benar gak yang saya ngomong? Itu karakternya banyak, tapi dirangkum dari 3 unsur karakter. Yang pertama agresif. Agresif. Yang kedua sombong atau angkuh. Yang ketiga selfish atau egois. Ini 3 karakter dari serigala. 3 karakter dari serigala. Agresif, sombong, dan egois. Jika serigala bicara soal sistem kehidupan, sistem di mana yang kuat berkuasa atas yang lemah, sistem dunia, berarti serigala mencoba menguasai yang lemah. Coba saudara lihat, Matius 20 ayat 25. Matius 20 ayat ke-25. 5. Lihat, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Lihat ya, yang kuasa akan menguasai yang lemah. Yang berkuasa akan menguasai yang lemah. Dan ini sistem serigala. Orang punya kuasa mendominasi yang lemah. Seseorang akan berusaha memanipulasi. Bahkan orang percaya akan berusaha memanipulasi dengan begitu hebat untuk dapat mendominasi juga orang-orang yang lemah di sekitarnya. Saya ulang sekali lagi, bahkan orang-orang percaya sekalipun akan berusaha mendominasi orang-orang yang lemah di sekitarnya. Akhirnya orang yang lemah menjadi serupa dengan serigala. Mereka berusaha menjilat, melakukan apa saja demi kedudukan, demi kenyamanan. Lakuin apa saja demi kedudukan, demi kenyamanan. Tanpa sadar, kita yang sudah dipanggil dari serigala, sudah berubah menjadi domba. Kita kembali lagi menjadi serigala. Kenapa? Karena kita ikut sistemnya serigala. Kenapa? Karena kita tidak diterima di dalam lingkungan serigala.
Akhirnya kita kembali lagi menjadi serigala. Kita berusaha menjilat dan melakukan apa saja demi kedudukan, kenyamanan. Contohnya, banyak orang rela membuat 2 pembukuan. Banyak orang rela berbohong, bermanipulasi. Banyak orang rela melakukan itu demi satu tujuan, supaya diterima dalam lingkungan serigala. Saudaraku, simak baik-baik. Dulu kita semua di sini, dulu kita semua serigala. Allah telah mentransformasi kita jadi anak domba. Lihat ya, taring kita yang tajam itu dikikis sama Allah. Cakar kita yang tajam dikikis sama Allah. Kita sudah ditransformasi sama Tuhan, dibuang sifat dan karakter serigalanya. Kuku kita yang tajam dibuang, gigi kita yang tajam dikikis. Tapi sayang, banyak orang Kristen hari ini, banyak sekali orang percaya tidak kuat dengan perubahan. Banyak sekali orang Kristen hari ini tidak kuat dengan perubahan. Karena mereka tidak diterima di wilayah serigala. Takut sama serangan, takut sama serigala di sekitarnya. Akhirnya mereka datang ke gereja dengan wujud serigala berbulu domba. Saya ulang, banyak sekali orang Kristen datang ke gereja dengan wujud serigala berbulu domba. Saudara mungkin bilang, Pak, saya nggak seperti itu. Coba lihat Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka adalah serigala yang berbuas. Lihat ya, di gereja banyak orang nampak seperti domba. Di gereja manis semuanya. Duduk diam begitu. Manis semuanya. Karakter aslinya baru keluar ketika perasaannya diusik. Ketika kepentingannya diusik. Ketika berhalanya diusik. Itu giginya langsung keluar. Taringnya langsung keluar, bulunya langsung naik. Kayak kucing gitu. Enggak sadar, itulah serigala berbulu domba. Mending dah kalau serigala berbulu tangkis. Sedikit aja diusik, sedikit dicolek. Bu Wati sedikit tersinggung, dicolek. Gemes. Nah, taringnya mulai keluar. Tolak dalam nama Yesus. Saya bilang, itu serigala berbulu domba. Selama tidak diusik, dia manis luar biasa. Tapi begitu terusik, karakter aslinya keluar. Ternyata dia masih serigala. Sorry, maaf ya, maaf semua. Saya bilang, saya berharap di sini nggak ada yang begitu. Ya, adanya Sri Yogo nggak apa-apa. Saya berharap tidak ada serigala berbulu domba di sini. Saudara mau diusik model apapun, saudara mau disakiti model apapun, saudara tidak merespon negatif. Susah dah? Susah banget. Tapi saudara mau diutus gak? Mau? Kalau saudara mau diutus, tidak ada cara lain, saudara harus membuang sifat serigalanya. Sifat serigala yang buas, agresif. Saya ulang sekali lagi, di gereja banyak orang yang nampak seperti domba, tapi karakter aslinya keluar ketika perasaannya disinggung. Ketika berhalanya tersentuh, harga dirinya disentuh, mulailah semuanya keluar.
Berapa kali saya ngomong, kalau saudara disakitin, saya selalu bilang apa? Kalau ada yang sharing sama saya selalu bilang apa? Saudara disakitin, saya selalu bilang abaikan. Abaikan. Karakter kita keluar ketika kita merespon negatif. Rizka nyakitin saya. Misalnya, saya tahu dia gak pernah nyakitin saya. Dia gak berani karena dia kurus. Misalnya dia nyakitin saya. Misalnya. Yang masalah itu ketika saya meresponnya. Dia menyakiti, itu mah biasa. Tapi meresponnya, itu yang luar biasa. Ketika saudara meresponnya secara negatif, itu masalah utamanya. Ketika saudara marah, emosi, tersinggung, itulah karakter serigala yang harus dibuang dari kita. Banyak orang ribut di gereja. Di sini salah, di situ salah. Dia boleh nyanyi lagu, di sini salah, di situ salah, di mana-mana orang pada salah. Semua orang salah di mata dia. Si ini nggak beres, si itu nggak beres, si ini nggak beres, si itu nggak beres. Itu menggambarkan kita masih serigala. Stop lah. Saya bilang begini, saudara tahu bola, pertandingan bola? Oke, tahu? Saya bilang sama saudara, lu jangan jadi wasit. Kenapa? Lari ke sana kemari, cuman cari kesalahan orang. Tuh wasit begitu tuh, lari sana, lari sini, ngeliatin kaki orang. Lu bikin salah, gua kasih kartu. Kita harus jadi pemain. Playernya yang menyerang atau bertahan untuk meraih kemenangan. Kita nggak boleh jadi wasitnya. Oke? Ketika kita jadi wasit terus, awasin kesalahan orang. Saya bilang, you serigala. Di gereja lagi, berbulu domba. Itu aja. Paulus menggambarkan, coba lihat Galatia 5 ayat 15. Ini gambaran Paulus. Paulus bicara soal gereja nih. Orang-orang percaya nih. Galatia 5 ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Ini di gereja nih. Paulus ngomong di gereja nih, kalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah jangan kamu saling membinasakan. Artinya apa? Masih banyak karakter serigala di dalam gereja. Saya berharap ini jadi resolusi tahun 2023. Kita mau buang semua karakter serigala di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat. Ini Paulus meragukan. Benar gak sih lu masih serigala? Benar gak sih lu udah domba? Paulus bilang gini. 1 Korintus 3 ayat 1. Dengan manusia duniawi. Kenapa? Kamu belum benar-benar dewasa di dalam Kristus. Kamu belum dewasa. Artinya apa? Kamu masih serigala. Terus. Lihat ya, susu yang kuberikan kepadamu. Aku gak bisa kasih kamu makanan keras. Aku cuma bisa kasih kamu susu. Kenapa kamu belum bisa makanan-makanan keras? Kamu masih gampang terluka, kamu masih gampang tersinggung. Kamu ribut sana, ribut sini. Kamu masih punya harga diri, kamu gak bisa dijamah orang, kamu gak bisa. Yang namanya dilukai sedikit pun gak bisa. Kenapa? Karena kamu masih daging. Kamu masih duniawi. Terus lanjutkan.
1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Karena kamu masih serigala. Terus, Sebab jika di antara kamu ada iri hati kalau masih ada iri hati, terus dan perselisihan, masih ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? kamu masih serigala. Paulus berkata, aku meragukan loh, apakah kalian benar-benar sudah domba? Aku meragukan itu. Banyak orang Kristen tidak mau jadi domba. Kenapa? Sakit begitu diubah jadi domba. Gimana ya Pak caranya saya diubah menjadi domba? Saudara mau diubah jadi domba gak? Mau? Saudara akan hadapin orang-orang di kiri kanan saudara yang benar-benar menyinggung perasaan saudara. Benar. Saudara akan ditempatin di tempat di mana orang-orang akan nyakitin saudara. Tujuannya apa? Demi menjadi domba. Mau gak sih jadi domba? Mau jadi domba? Berapa orang? 1, 2, 3 yang dengar. Mau gak sih jadi domba? Mau? Mau gak disakitin orang? Mau gak disakitin orang? Enggak. Kapan mau jadi domba kalau gak mau? Kalau mau jadi domba, saudara harus dikikis. Dikikis sampai saudara tidak merespon negatif. Saya ulang sekali lagi. Kalau mau jadi domba, saudara akan dikikis sampai saudara tidak merespon negatif. Akan banyak orang menyebalkan di kiri kananmu. Tapi engkau tetap tersenyum. Lihat ya, Matius 7 ayat 14. Hanya sedikit orang Kristen yang mau. Benar, hanya sedikit orang Kristen yang mau. Oleh sebab itu Tuhan bilang gini di Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Lihat, cuman sedikit orang yang bisa mendapatinya. Kenapa? Cuman sedikit orang yang mau menjadi domba. Korbannya apa? Harga dirimu. Korbannya apa? Kenyamananmu. Korbannya apa? Kepentinganmu. Korbannya apa? Egomu. Itu korbannya. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. 22. 22. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak sekali yang dipanggil, tapi sangat sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena gak banyak orang mau diubah dari serigala menjadi domba. Halo? Masih bisa ngikutin sampai sini? Masih? Masih mau berubah? Ya. Masih mau diem, tutup mulut ketika dilukai? Masih. Ngomongnya berat sekali sih. Ayo sama-sama kita berubah deh. Kita suka lambang kekuatan. Kita sukanya lambangnya kekuatan. Contoh, orang suka gambar singa. Kenapa? Itu lambang kekuatan. Bendera, coba saudara lihat bendera. Bendera Myanmar, gambarnya apa? Naga. Barong. Kenapa? Itu lambang kekuatan katanya. Lihat, Inggris, 3 lions, 3 singa. Bukan 1 singa, 3 sekaligus. 3 lions. Enggak ada satu negara pun lambangnya anak domba. Kenapa? Karena itu lemah. Betul enggak?
Nggak ada satu negara bukan bendera gambarnya pudel. Nggak ada, karena itu lambang lemah. Kalau mau sekalian pitbull. Serem. Nggak ada yang gambarnya lucu-lucu. Nggak ada, kenapa? Karena kita terbiasa dengan kekuatan. Kita terbiasa dengan dominasi. Kita terbiasa dengan sifat serigala. Halo, jangan-jangan kita masih serigala. Masih suka tersinggung nggak? Masih gampang tersinggung nggak? Masih suka kecewa nggak? Masih pemarah nggak? Masih egois nggak? Masih mau menang sendiri nggak? Masih suka daging nggak? Masih suka dosa nggak? Aduh, jangan-jangan kita masih serigala. Ingat ya, domba makannya apa? Pernah lihat domba makan daging? Nggak bisa ngunyahnya. Nggak ada taringnya. Domba nggak makan daging, domba makan rumput. Serigala makan daging. Betul? Kedagingan, sikat semua. Dosa, hajar. Ingat, domba tidak makan daging, domba makan rumput. Domba nurut sama sang gembala agung. Domba nurut sama gembala agung, Yesus Kristus. Domba tenang dan tidak agresif. Saudara disakitin, tenang nggak? Saudara bisa ketawa, tetap ketawa. Kenapa? Karena saudara domba. Begitu saudara dilukai, saudara langsung marah, emosi. Nah itu dia, saudara bilang, begitu saudara emosi, saudara bilang, waduh, ini serigala nih di dalam gue masih ada. Serigala masih ada. Aduh, jangan sampai gue serigala berbulu domba. Ingat, domba tidak makan daging. Yesus disebut anak domba, betul gak? Yohanes 1 ayat 29. Saya berharap ini pembukaan tahun 2023. Kita mempunyai resolusi di tahun 2023 ini supaya benar-benar kita berubah dari sifat serigala menjadi seekor anak domba. Amin. Terus Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihat ya, selama Yesus hidup, dia menjadi anak domba. Begitu dia mengalahkan maut, dia bangkit menjadi singa dari Yehuda. Bisa ngerti gak sih? Selama dia hidup, dia taat, dia tunduk. Di Wahyu 30 kali, lebih dari 30 kali disebut anak domba. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Lihat, anak domba lemah gak? Lemah? Tersembelih lagi, tambah lemah. Anak domba yang terluka, lemah luar biasa. Udah anak domba terluka lagi. Dia lemah banget. Terus? Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Itu roh Kristus. Lihat ya, anak domba lemah. Ditambah lagi tersembelih. Berarti tidak ada kekuatan. Saya bilang sama saudara, inilah transformasi total. Ini transformasi total. Saudara mengalami transformasi total belum? Kalau saudara mengalami transformasi total, saudara berubah dari serigala menjadi anak domba. Saudara tidak lagi merespon dosa. Saudara benar-benar tunduk taat sama Bapa. Amin. Lihat 2 Korintus 4 ayat 7.
2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Di dalam kita nggak ada kekuatan sama sekali. Justru kekuatannya dari Allah. Allah memberi kita kekuatan, energi di dalam kita, supaya saudara dan saya benar-benar bisa berubah dari seekor serigala menjadi seekor anak domba. Dari orang yang liar, buas, jadi orang yang taat, tunduk sama perintah tuannya. Lihat Matius 5 ayat 19. Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Matius, Taurat. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Anak ini siapa? Yesus. Dia tidak bisa mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Terus? Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Kalau Bapa nggak bikin apa-apa, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Terus? Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apa yang Bapa kerjakan, itu yang dikerjain anak. Terus ayat 30. Jadi kekuatan yang ada pada saudara, itu dari Allah asalnya. Kalau kekuatan berasal dari Allah, berarti saudara akan diubah seperti Allah. Dan saudara tidak lagi merespon dosa, tidak lagi merespon negatif terhadap semua yang jahat. Ayat 30. Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Aku sendiri. nggak bisa buat apa-apa dari diriku sendiri. Terus? Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Lihat, tadi dibilang, apa sih gunanya kita ada di dunia ini? Melakukan kehendak, melakukan kehendak. Tadi saudara sendiri yang jawab, melakukan kehendak Allah. Hayo lakukan kehendak Allah. Gimana caranya? Ingat, ada kekuatan di dalam saudara yang akan mengubah saudara menjadi seperti Allah. Ada kekuatan di dalam kita yang akan menjadikan kita seekor anak domba, bukan lagi serigala. Ingat, serigala tidak pernah berubah jadi domba karena memakan domba. Serigala makan domba, berubah jadi domba, enggak bisa. Kalau saya makan babi, apa saya jadi babi? Enggak bisa. Saya makan ayam, apa saya jadi ayam? Enggak bisa. Kita enggak bisa menjadi seperti apa yang kita makan, enggak bisa. Kita hanya berubah seperti apa yang Tuhan mau. Supaya anak domba mengalami transformasi sempurna, yaitu tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Saudara tidak lagi mengandalkan kekuatan saudara, tapi kekuatan Allah. Setelah Anda, saudara dan saya ditransformasi, barulah saudara dan saya diutus menjadi saksi Tuhan. Ingat tadi dibilang apa? Kamu diutus seperti domba di tengah serigala. Saudara akan menjadi saksi Tuhan kalau saudara benar-benar diubahkan dari serigala menjadi anak domba. Kuasa Allah bekerja ketika kita mengangkat tangan, ketika kita nggak mampu. Kuasa Allah baru bekerja di dalam kita. Tidak ada suatu yang mudah dan murah untuk Injil. Semakin lemahnya kita, semakin sempurnanya kuasa Allah di dalam kita. Sekali lagi, semakin saudara lemah, merasa lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah, semakin sempurna kuasanya di dalam saudara dan saya. Dan semakin saudara mengalami transformasi total di situ. Yesus sebagai anak domba, lihat di Taman Getsemani. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ini lihat Yesus di Taman Getsemani.
Di sini terlihat kelemahannya. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Iya, ayat 43. Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Lihat ada malaikat yang memberi kekuatan. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Terus ayat 45. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan. Iya siapa? Yesus. Dia sangat ketakutan. Terus Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. lihat, tambah susah dia. Inilah kelemahannya yang sempurna. Menjadikan dia punya kuasa yang sempurna. Saudara lihat ya. Lihat. Tuhan, dia bilang, aku takut. Kenapa? Bisa bayangin gak? Bisa bayangin gak kalau Ibu Yuli misalnya. Ibu Yuli dijatuhi hukuman atas semua orang-orang yang melakukan kesalahan. Seluruh orang yang melakukan kesalahan di Jakarta, semuanya ditimpakan ke Ibu Yuli. Takut gak? Sambo aja ketakutan. Sambo aja ketakutan. Dia baru ditimpakan satu kesalahan dia. Apalagi kalau kesalahan seluruh umat manusia. Wajar kalau dia takut. Seumur hidupnya, saya pernah bilang sama saudara, seumur hidupnya dia selalu berjalan bersama dengan Bapa. Tapi lihat, begitu di atas kayu salib, satu titik dia bilang apa? Eli, Eli lama sabatani. Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Betapa susahnya itu. Ketika Allah sendiri berpaling daripada dia karena dosa kita semua. Enggak heran kalau dia ngalamin peluhnya menjadi seperti titik darah bertetesan ke tanah. Tangisan adalah kelemahan yang sempurna. Seumur hidup Yesus selalu bersama dengan Bapa. Tapi pas dosa ditanggungkan ke dia, dia teriak, Eli, Eli lama sabatani. Ini menandakan, yang paling utama ini menandakan dia bergantung sepenuhnya sama Allah. Di luar Allah tidak ada kekuatan. Inilah transformasi yang sempurna. Saya bilang, di luar Allah kita nggak bisa melakukan apa-apa. Itulah transformasi yang sempurna. Ketika saudara dilukai, ketika saudara disakiti, saudara masih bisa ketawa. Saudara bilang, gue bisa ya ternyata ya. Kenapa? Karena gue mengizinkan Allah bekerja di dalam saya. Saudara nggak akan bisa begitu kalau saudara nggak mengizinkan Allah bekerja di dalam saudara. Lihat ya. Yesus disalib dan hidup sebagai anak domba. Yesus bangkit sebagai singa dari Yehuda. Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Telah menang. Lihat, seumur hidup dia jadi anak domba. Begitu dia mengalahkan maut, dia jadi singa dari Yehuda. Pertanyaan saya, seumur hidup saudara, apakah saudara sudah menjadi anak domba? Saudara mau dipermuliakan gak suatu hari nanti? Mau? Kalau saudara benar-benar mau dipermuliakan satu hari nanti, tidak ada cara lain. Seumur hidupmu harus menjadi anak domba. Anak domba yang tersembelih. Lihat Paulus ya, 2 Korintus 12 ayat 10. Sebentar lagi saya berusaha menyelesaikan
secepatnya. 2 Korintus 12 ayat 10. 2 Korintus 12 ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, Lihat, aku senang loh dalam kelemahan. Terus? di dalam siksaan, Di dalam siksaan. Berapa banyak dari kita mau disiksa? Disiksa sama perasaan. Disiksa sama pacar aja gak mau. Disiksa sama suami gak mau. Disiksa sama istri gak mau. Disiksa sama orang di sekitar gak mau. Tapi di sini Paulus bilang, aku suka dalam siksaan. Kenapa? Terus? Dalam kesukaran. Rela gak saudara dalam kesukaran? Terus? Di dalam penganiayaan dan oleh kesesakan karena Kristus. oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau saudara lemah, baru saudara bisa kuat. Saya bilang sama saudara sekali lagi, responmu menunjukkan karaktermu. Saya ulang, responmu menunjukkan karaktermu. Apakah engkau serigala atau domba? Nanti lihat, begitu engkau dilukai, lihat, serigala atau domba. Lihat aja, 2 Korintus 10 ayat 10. 2 Korintus 10 ayat 10. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah, dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Nah ini Paulus, di mimbar itu keras, suratnya keras, begitu berhadapan lemah lembut dia. Saya bilang sama saudara, saya bilang di mimbar saya harus keras. Kenapa? Karena mimbar ini akan mengubahmu. Tapi begitu saya turun mimbar, saya jadi sahabatmu. Sama-sama kita pegangan tangan berubah dari serigala menjadi anak domba. 2 Korintus 11 ayat 16. 2 Korintus 11 ayat 16. Kulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jangan anggap aku bodoh ya, kata Paulus. Dia dihina nih. Terus? Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Ya, dia gak pusing dikatain bodoh, dikatain apa. Dia gak tersinggung. Masih tersinggung gak kita? Itu permasalahannya. Jika saudara merasa mampu hidup tanpa Allah, tanpa bergantung, tanpa berdoa, tanpa takut akan Allah, maka kuasa Allah tidak bisa mengalir dalam Anda. Saya ulang sekali lagi. Jika saudara merasa mampu hidup tanpa Allah, tanpa bergantung sama Allah, tanpa berdoa, tanpa takut akan Allah, maka kuasa Allah tidak akan mengalir dalam diri kita. Tidak akan. Bagaimana dunia bisa diubah jadi domba? Bagaimana dunia bisa diubah menjadi domba? Karena kita yang mengaku diri kita sebagai domba, merasa kuat, tidak bergantung sama Allah, dan ternyata kita sendiri pun masih serigala. Rahasia kehidupan Kristen, simak baik-baik, rahasia kehidupan Kristen adalah kekuatan di dalam kelemahan. Rahasia kekuatan Kristen adalah kekuatan di dalam kelemahan. Rahasia kekuatan Kristen adalah kehidupan Kristus yang nampak lemah dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara bergantung sepenuhnya kepada Allah, saudara akan lihat bagaimana responmu ketika engkau dilukai. Pegang terus Allah, engkau akan lihat betapa berubahnya hidupmu. Engkau berdekat sama Allah, dekat sama Allah. Orang mau bilang apapun, engkau tetap merespon positif. Orang bikin apapun, engkau tetap tersenyum. Kenapa? Karena itu terlihat kedekatanmu dengan Allah. Pertobatan, simak baik-baik, pertobatan adalah ekspresi kelemahan yang paling sempurna. Bertobat itu ekspresi kelemahan yang
paling sempurna. Siapapun yang tidak bertobat, dia merasa dirinya kuat dan mampu. Kalau saudara bilang, Tuhan ampuni aku. Hari ini Tuhan aku mau berubah. Tuhan ampuni aku mau melepaskan apapun yang bukan bagianku. Tuhan ampuni aku. Kalau aku masih merespon negatif terhadap orang-orang yang melukai hatiku. Ampuni aku. Di situ terlihat kekuatan saudara. Sempurna saudara bertobat. Bermegah dalam kelemahan, dengan cara itu kita akan mengalami Allah. Sekali lagi, bermegahlah di dalam kelemahan. Dengan cara itulah saudara dan saya akan mengalami Allah. 2 Korintus 11 ayat 30. 2 Korintus 11 ayat 30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam kelemahanku. Terus 2 Korintus 12 ayat 5. 2 Korintus 12 ayat 5. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Lihat ya, kita bermegah di dalam kelemahan kita. Tuhan, aku minta ampun untuk semua kesalahanku selama ini. Semua kejahatan yang kulakukan selama ini. Semua rasa benciku, respon negatifku, amarahku yang kusimpan di dadaku. Aku minta ampun Tuhan hari ini. Itu pertobatan, itu lambang kelemahan yang paling sempurna. Dan di situ ada kekuatan Allah yang mengalir. Mau gak saudara berubah? Koreksi diri kita. Apa yang sungguh-sungguh, apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan Allah? Apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh tidak mau menyakiti dia setiap waktu? Tidak mau kehilangan dia. Saudara benar-benar bergantung sepenuhnya kepada dia. Koreksi diri kita. Apakah kita sudah berubah dari serigala menjadi anak domba? Jika belum, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Yuk tundukkan kepala. Taruh tanganmu di dada. Saya rindu kita semua benar-benar bertobat siang hari ini, bertobat benar-benar. Saudara lihat, saudara mundur, lihat ke belakang. Walaupun di belakang sampah, saudara lihat. Begitu jahatnya kita. Begitu kita menyakiti Tuhan. Kita gak peduli dengan yang namanya kekudusan. Kita marah, kita emosi, kita gampang sekali tersinggung. Perkataan kita kasar. Maaf, saya bilang mulut kita lancip kayak pisau. Minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Siang hari ini. Saya bilang sekali lagi, pertobatan itu tanda kelemahan yang paling sempurna. Dan di situ kuasa Allah bekerja. Kalau saudara ada amarah sama seseorang, kalau saudara ada sakit hati sama seseorang, beresin. Karena Tuhan mau memulihkan saudara dan saya siang hari ini. Tuhan hendak mengubah kita dari serigala menjadi anak domba. Bahkan Tuhan mau membuang semua sifat serigala di dalam kita. Supaya saudara benar-benar merespon positif terhadap semua masalah. Saudara taruh tangan di dada, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh siang hari ini. Jadikan Tuhan itu segala-galanya dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Bilang aku mengampuni siapapun yang melukai hatiku. Aku mengampuni mereka yang menyakiti aku. Aku melepaskan pengampunan hari ini. Di dalam nama Yesus. Aku mengasihi mereka yang menolak firman Tuhan.
ketika aku berbicara soal kebenaran, mereka menolak, aku kasihi mereka. Tuhan Yesus, seperti Engkau mengasihi aku mau mengasihi mereka yang menolak aku. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin.